Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Saya adalah guru tematik kelas 6 pada Min 1 Murung Raya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Materi kita pada hari ini ada 3, ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan IPS. Pertama, kita akan belajar IPS terlebih dahulu. Pada pembelajaran IPS kali ini, kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi di kancah ASEAN. Indonesia sebagai negara juga tidak bisa lepas dari negara-negara lain dalam mendukung perekonomiannya. Salah satu cara Indonesia untuk mendukung perekonomiannya adalah dengan berperan dalam perekonomian ASEAN. Tahukah kamu apa peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN? Peran Indonesia di ASEAN. 1. Pendiri ASEAN. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN dari 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia juga merupakan salah satu pemimpin ASEAN. Ada beberapa pertemuan yang dilaksanakan di Indonesia di bawah kepemimpinan Indonesia. Yang ketiga, Indonesia merupakan penyelenggara KTT ASEAN. Indonesia pernah beberapa kali ditunjuk sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Dan yang terakhir, Indonesia mampu menciptakan kedamaian di kawasan Asia Tenggara dengan ikut membantu menyelesaikan konflik-konflik antar negara ASEAN. Kerjasama Indonesia dan ASEAN. Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN banyak melakukan kerjasama. Di antaranya adalah di bidang politik, militer, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Kita hanya akan membahas pada bidang ekonomi saja. Kerjasama Indonesia dan ASEAN dimulai pada tahun 1976. Kerjasama di bidang ekonomi itu dimulai dengan membentuk 5 proyek industri ASEAN. Salah satu peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN adalah ikut serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang sangat membantu industri kecil UMKM dan industri kreatif di Indonesia. Demikianlah pelajaran kita tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Berikutnya, kita akan belajar IPA, yaitu tentang magnet. Pernahkah kalian mendengar kata magnet? Magnet berasal dari kata Magnesia. Magnesia adalah nama sebuah provinsi di Asia Kecil. Magnet digunakan sebagai komponen pada kompas, dinamo, bel listrik, pesawat telepon, dan lain-lain. Sebagai benda, magnet juga memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat magnet adalah sebagai berikut. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Kekuatan magnet paling besar ada pada kutubnya. Magnet punya 2 buah kutub. Kutub utara menunjukkan kutub selatan bumi dan begitu sebaliknya. Jarum kompas selalu menunjukkan utara dan selatan. Kutub-kutub magnet senama tolak-menolak, sedangkan yang berlawanan tarik-menarik. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tipis seperti kertas, plastik, dan film. Macam-macam magnet. Mengenal jenis magnet.
Magnet ada yang berbentuk batang, silinder, ladang, jarum, dan lingkaran. Daerah yang dikelilingi magnet disebut dengan medan magnet. Simbol kutub magnet U untuk utara, S untuk selatan. Tahukah kamu, meskipun kamu memotong magnet kecil-kecil, dia tetap memiliki dua buah kutub, yaitu utara dan selatan. Demikianlah pelajaran kita tentang magnet kali ini. Berikutnya, kita akan memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia pada hari ini adalah formulir. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Selain berbentuk kertas, formulir juga dapat berbentuk elektronik. Fungsi formulir 1. Mencari suatu keterangan tertentu, menghimpun data yang sama, menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. 4. Bukti fisik. 5. Petunjuk untuk bekerja. Beberapa contoh formulir: formulir pendaftaran, formulir keanggotaan, formulir slip tabungan, dan formulir kependudukan. Untuk slip tabungan dikeluarkan oleh bank, sedangkan formulir kependudukan dikeluarkan oleh Dukcapil. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini.